Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai unsur radioaktif. Jadi, unsur radioaktif itu terdiri dari berbagai macam materi yang akan kami jabarkan nantinya. Yang pertama itu unsur radioaktif yang berada di alam, yang kedua sinar radioaktif itu sendiri, yang ketiga peluruan radioaktif, yang keempat reaksi inti, dan yang terakhir manfaat radioaktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, unsur radioaktif yang berada di alam. Pada tahun 1895, sebelum sinar radioaktif ditemukan, Ronson menemukan sebuah sinar X dengan cara menembakkan sinar katode tepat ke pelat aluminium. 1 tahun berlangsung setelah kejadian tersebut, tepatnya pada tahun 1896. Henry Becquerel, seseorang berkebangsaan Prancis, mengadakan penelitian tentang kemungkinan menghasilkan sinar X dan garam-garam uranium. Hasil eksperimen dari Becquerel tersebut menunjukkan hasil bahwa garam-garam uranium mengeluarkan suatu radiasi yang sifatnya jauh berbeda dengan sinar X. Peristiwa pemancaran radiasi oleh satu zat dikenal dengan keradioaktifan. Sedangkan unsur yang menyebabkan disebut unsur radioaktif atau zat radioaktif. Setelah penemuan unsur radioaktif oleh Becquerel, maka Maria Sklodowska-Curie dibantu oleh suaminya Pierre Curie melakukan eksperimen tentang sifat keradioaktifan berbagai macam garam uranium. Penelitian mereka dikhususkan pada biji-biji uranium yang disebutnya pitch blende. Pitch blende mempunyai kekuatan pancar yang lebih besar atau kuat daripada garam uranium itu sendiri. Dari pitch blende itu, mereka menemukan 2 unsur yang mempunyai keradioaktifan sangat tinggi, yaitu yang disebut dengan polonium dan radium. Materi yang kedua, sinar radioaktif. Sinar radioaktif terbagi menjadi beberapa sinar. Yang pertama itu sinar partikel alfa. Sinar partikel alfa dilambangkan dengan helium 42 dan alfa pangkat 42. Di mana muatannya itu positif 2 dengan massa 4 SMA. SMA ini adalah satuan massa atom. Sinar yang kedua disebut dengan sinar partikel beta, dilambangkan dengan beta pangkat minus 10 atau E pangkat minus 10, di mana muatannya minus 1 sedangkan massanya itu 0. Yang ketiga, sinar gamma. Sinar gamma dengan muatannya sebanyak 0 dengan massanya 0. Berikut beberapa partikel radioaktif. Daya tembus sinar radioaktif. Sinar partikel alfa, daya tembusnya lebih kecil dibanding sinar partikel beta dan lebih kecil dibanding sinar partikel dari sinar gamma. Yang kedua, daya ionisasi sinar radioaktif. Daya ionisasi partikel A itu lebih besar daripada daya ionisasi partikel B dan lebih besar dari daya ionisasi partikel sinar gamma. Jika sinar radioaktif dilewatkan pada suatu medan magnet yang melalui sebuah celah, maka sinarnya itu menjadi 3 bagian dan terpecah belah. Sinar beta akan meneruskan ke arah positif, sementara sinar alfa akan belok ke arah yang negatif. Selanjutnya, peluruan radioaktif. Pada dasarnya, isotop radioaktif mengalami peluruan karena tidak stabil. Jadi prosesnya demikian. Isotop atau atom yang tidak stabil ini akan meluru dengan tujuan untuk memperoleh isotop atau atom yang stabil. Dengan bentuk reaksi peluruannya sebagai berikut. X adalah isotop tidak stabil lalu meluru berubah menjadi Y, isotop yang stabil sambil memancarkan atau melepaskan beberapa sinar radioaktif, di mana berlaku rumusan A sama dengan C tambah E dan B sama dengan D tambah F. Kestabilan inti atom. Inti atom atau nuklida dikatakan stabil apabila komposisi jumlah proton dan neutronnya sudah seimbang, serta tingkat energinya sudah berada pada keadaan dasar. Jumlah proton dan neutron maupun tingkat energi dari inti-inti yang stabil
tidak akan mengalami perubahan selama tidak ada gangguan dari luar. Isotop atau atom stabil berada dalam suatu daerah berbentuk pita yang disebut dengan pita kestabilan. Atom stabil berada pada daerah perbandingan neutron dan protonnya di antara 1 dan 1,6. Jenis-jenis isotop radioaktif. Yang pertama, isotop kekurangan proton. Kalau di dalam grafik pita kestabilan, ini merupakan nuklida di atas pita kestabilan, yang dimana protonnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah neutronnya. Akibatnya, untuk mencapai kestabilan akan memancarkan beta atau neutron. Berikut contoh reaksinya. Yang kedua, isotop kelebihan proton. Kalau di dalam grafik pita kestabilan, ini merupakan nuklida di bawah pita kestabilan, yang dimana protonnya lebih banyak dibandingkan jumlah neutronnya. Akibatnya, untuk mencapai kestabilan akan memancarkan positron atau proton atau dengan cara menangkap elektron. Yang ketiga, isotop kelebihan proton dan kelebihan neutron. Nuklida ini berada di tepi atas kanan pita kestabilan. Pada isotop ini, nomor atomnya lebih besar dari 83 atau isotop berat. Akibatnya, untuk mencapai kestabilan akan meluru memancarkan partikel alfa. Selanjutnya, reaksi inti. Mekanisme peluruhan inti radioaktif dikenal dengan istilah reaksi inti atau reaksi nuklir, dan pada setiap reaksi inti selalu berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan nomor massa, dan hukum kekekalan nomor atom. Reaksi inti adalah proses yang terjadi apabila partikel-partikel nuklida atau inti atom saling mengadakan kontak atau terganggu. Secara umum ditulis dalam bentuk X ditambah A menghasilkan Y ditambah B. Dapat disingkat dengan X dalam kurung A, B dikalikan dengan Y, di mana X sama dengan inti awalnya, Y dengan inti akhir, A partikel datang, dan B itu adalah partikel yang dipancarkan. Reaksi inti. Reaksi inti dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama reaksi fusi, dan yang kedua reaksi fisi. Nah, reaksi fusi, apa itu reaksi fusi? Reaksi fusi ialah reaksi antara dua inti ringan yang menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel elementer serta energi. Reaksi inti ini terjadi pada suhu sekitar 100 juta derajat Celcius. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi termonuklir. Dan selanjutnya reaksi fisi, yaitu reaksi inti yang bersifat pemecahan sebuah inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan, yang disertai dengan pemancaran energi dan partikel elementernya. Hasil pembelahan inti ini bersifat radioaktif dan akan meluruh terus dengan memancarkan sinar alfa atau sinar gamma sampai terjadi isotop yang stabil. Energi yang dihasilkan pada reaksi fusi jauh lebih besar dari energi yang dihasilkan daripada reaksi fisi. Secara teoritis, reaksi fusi lebih menguntungkan daripada reaksi fisi. Dikarenakan yang pertama, energi yang dihasilkan jauh lebih besar, dan yang kedua, inti atom hasil reaksi fusi umumnya lebih stabil sehingga pancaran radioaktif dan bahaya radiasi dapat dihindarkan. Selanjutnya, reaksi berantai. Reaksi pembelahan yang berlangsung terus-menerus disebut reaksi berantai. Energi yang dihasilkan pada proses pembelahan ini yang berlangsung berantai disebut energi nuklir. Jika reaksi inti berantai berlangsung tidak terkendali dalam waktu singkat, akan dihasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk ledakan. Reaksi fisi berantai ini merupakan dasar pemuatan bom atom. Bila reaksi berantai ini dikendalikan, artinya neutron-neutron yang dihasilkan itu hanya satu neutron yang diperbolehkan mengadakan pembelahan berikutnya. Maka energi yang dihasilkan dapat diatur dan dimanfaatkan.
Reaksi pembelahan berantai yang terkendali dilakukan di dalam reaktor atom. Manfaat radioaktif pada bidang kedokteran. Yang pertama yaitu adalah iodin 131 untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, terapi kanker kelenjar tiroid. Yang kedua adalah natrium 24 untuk mendeteksi adanya gangguan peredaran darah. Yang ketiga yaitu adalah xenon 133 untuk mendeteksi penyakit paru-paru. Yang keempat adalah kalsium 47 untuk mendeteksi penyakit pada tulang. Yang kelima adalah besi 59 untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Bidang industri. Bidang industri digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi seperti pada A. Industri makanan. Sinar gamma berguna untuk mengawetkan makanan membunuh mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan pada sayur dan buah-buahan. Yang B. Industri metalurgi. Digunakan untuk mendeteksi rongga udara pada besi kor, mendeteksi sambungan pipa saluran air, kerekatan pada pesawat terbang, dan lain-lain. Yang C. Industri kertas. Mengukur ketebalan kertas. Yang D. Industri otomotif. Mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Pada bidang biologis, yaitu 1. Mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Yang kedua, mempelajari proses penyerapan air serta sirkulasinya di dalam batang tumbuhan. Yang ketiga, mempelajari pengaruh unsur-unsur hara selain unsur N, P, dan K terhadap perkembangan tumbuhan. Bidang hidrologi, mempelajari kecepatan aliran sungai. 2. Menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah. 3. Pengukuran kadar air tanah. Pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif adalah suatu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh debu radioaktif akibat terjadinya ledakan reaktor-reaktor atom serta bom atom. Yang paling berbahaya dari pencemaran radioaktif seperti nuklir adalah radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat membahayakan untuk makhluk hidup sekitarnya. Efek serta akibat yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif yaitu 1. Pusing-pusing. 2. Nafsu makan berkurang atau hilang. 3. Terjadi diare. 4. Badan panas atau demam. 5. Berat badan turun. 6. Kanker darah atau leukemia. 7. Meningkatkan denyut jantung atau nadi. 8. Daya tahan tubuh berkurang sehingga mudah terserang penyakit akibat sel darah putih yang jumlahnya berkurang.